Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan Donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys, atau yang biasa kita sebut Donghua, yang tentu saja terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini guys. Yang mungkin saja ada di antara kalian yang sedang nunggu untuk season kelanjutannya atau mungkin Donghuanya guys. Nah, baik yang MC yang overpower, MC yang berinkarnasi, MC yang pura-pura lemah dan sebagainya lah guys. Pokoknya kita sudah rangkum pada list pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 20 Donghua yang terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini guys. Baik MC yang overpower dari awal atau MC yang berinkarnasi ataupun yang pura-pura lemah dan yang diremehkan guys, yang tentunya wajiblah untuk kalian nantikan. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Lord Swaying Season 3. Nah, ini sih masih menceritakan pertarungan dengan Dark Abyss di Provinsi Sun yang tenang di Kekaisaran. Ada ketuhanan yang biasa-biasa saja yang dikenal sebagai wilayah Swaying. Ini adalah rumah klan Dongbo, klan pahlawan kita yaitu Swaying. Sedangkan ayahnya orang biasa yang menjadi bangsawan, sedangkan ibunya adalah seorang bangsawan yang meninggalkan klannya karena cinta, serta saudara laki-lakinya yang seorang balita lugu. Tapi kedamaian tidak bisa bertahan selamanya. Kehidupan damai Swaying hancur, dan satu-satunya cara untuk merebutnya kembali adalah melalui kekuatan. Yang kedua, Lord of Planet. Di sini menceritakan ayah Yun Fei Su yaitu Yung Tiangang dan kakek laki-lakinya yaitu Yung Fei Sang yang dijebak dalam misi mengawal Fei Nanaga 8 tahun yang lalu. Hanya Yung Fei Sue, muda yang tersisa di garis keturunan keluarga Yung, dan juga terdapat parasit kekuatan misterius di tubuh Yun Fei Sue. Kekuatan itu tiba-tiba bergabung dengan Yun Fei Sue dan berubah menjadi hantu persis seperti dia. Nah, hantu parasit itu dalam kesadaran Yun Fei Sue, dan dia selalu siap mengumpulkan kekuatan dan melahap jiwanya. Di sini, MC kita baru saja menekan hantu di tubuhnya, menerima berita sedih tentang kematian tragis ayah dan saudara laki-lakinya. Kemudian ia pun berjalan dengan jelas, tetapi di belakang punggungnya dia mengumpulkan sebuah organisasi yang disebut organisasi bayangan, yang diam-diam menyelidiki misterius tahun itu dan mencoba mengungkap peristiwa yang ada di tahun itu guys. Yang ketiga, The Peak of True Martial Arts. Di sini menceritakan Nie Feng lahir di tubuh matahari yang sebenarnya, tetapi ia terlahir biasa, memiliki nasib buruk dan berulang kali ditindas dan diperhitungkan, dan akhirnya memulai jalan pertempuran melawan 8 sekte besar sendirian dan dipaksa menjadi putus asa situasi oleh Raja Bela Diri 8 sekte besar dan melompat dari tembung surga mutlak. Tanpa diduga, Nie Feng tidak mati karena itu. Sebaliknya, dia terlahir kembali sebagai anak laki-laki ketika dia berusia 17 tahun. Nah, dalam kehidupan ini, meskipun terlahir biasa, ia telah menguasai sena bela diri, dan kekuatannya pun meningkat pesat dalam seni bela diri. Yang keempat, The Soul of the Soldier Master. Ketika Li Si lahir, ia menjadi pemilik dari sisi jiwa prajurit dan dikejar dan dibunuh oleh sekte dunia. Orang tua Li Si pergi untuk memancing musuh demi keselamatan Li Si. Di sini, Yuang Chengyang membawa Li Si untuk melarikan diri dan bersembunyi, dan akhirnya menetap di kota Linghai. Nah, bersembunyi sebagai nelayan untuk menemukan orang tuanya. Li Si bertekad untuk memasuki sekte tersebut melalui seleksi 5 tahun kota Linghai. Nah, di sini master formasi yaitu Yao So Yang Meng Bai Xiang berdasarkan formasi leluhur meniru kekuatan gaib panglima perang dan pengembangan jenis yang dapat diserap.
formasi roh jahat ingin mengubah gunung dan laut menjadi darah monster, dan Ying membantu mereka untuk mencoba pertempurannya. Sebuah konspirasi terselubung di langit dan di kota Linghai siap untuk terjadi. Yang kelima, Wode Yi Ji Silu atau Major Night to Another World. Nah, di sini menceritakan Chef Xiao Fang muda memasuki dunia alternatif setelah dia secara tidak sengaja melawan Chaos Orc dan menjadi Tuan Muda Seng, pria terganteng di Kota Muyung. Meskipun dipuji oleh semua wanita di Kota Muyung, dia tidak berguna karena tidak bisa berkultivasi. Nah, dengan pikirannya yang ingin kembali ke dunia asalnya, dia melepaskan gaya hidupnya yang stabil sebagai seorang tua muda dan melawan keinginan keluarganya, bertekad untuk menempuh jalan seorang kultivator. Yang keenam, Jing Sui Siang Sung, putra kedua dari keluarga Kiao Seng. Setelah menerima upacara benih spiritual Qi, menginspirasi Ling Xi untuk mengembangkan keterampilan spiritual. Selama proses ini, Kiao Seng bertemu Tiang Biao, alkemis wanita dari tetua keluarga Hou Bingli, seorang pembunuh muda dari Serikat Naga Hitam, dan Feng Wuyung, wanita tertua dari keluarga Feng. Nah, pada saat yang sama, Kiao Seng mengumpulkan batu spiritual, membuka urat spiritual, memperluas lebih banyak tanaman spiritual. Nah, menunjukkan potensi luar biasa dan menjadikan pasukan khusus kota Jiangshan. Setelah mengalami hidup dan mati bersama, Kiao Seng dan Tiang Biao bertukar rahasia untuk membantu Bingli mendapatkan kembali hidupnya dan melarikan diri dari Serikat Naga Hitam. Yang menarik perhatian Feng Wuyang, untuk alasan ini dia telah bertarung melawan para pembunuh Serikat Naga Hitam berkali-kali dan telah melihat dominasi sekte besar seperti Sekte Agung Jahat, bahkan murid tingkat terendah. Nah, sebagai petugas patroli rahasia, Kiao Seng dengan cepat mengumpulkan batu roh, meningkatkan kecepatan latihannya, dan menyihir lebih banyak tanaman roh. Pada saat ini, bakat yang ditunjukkan oleh Kiao Seng menarik perhatian kekuatan misterius. Yang ketujuh, Wang Jianghu Buliang Reng 5. Pada tahun-tahun terakhir dinasti Tang, dunia berada dalam kekacauan. Pengikut terpecah dan para pahlawan berkumpul. Dikatakan bahwa sebelum pemberontak Huang Chao menangkap Chang'an, organisasi misterius di pemerintahan orang jahat pernah melakukan misi terakhir. Hampir pada saat yang sama mereka menghilang dan para pemberontak mencari di seluruh Chang'an dan tidak pernah menemukan perbedaharaannya. Harta sejak itu ada desas-desus di sungai dan danau bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di pedang lengkuang yang legendaris. Nah, saat protagonis Li Xingyong dengan berani melangkah ke 100 gunung yang belum pernah diinjak sebelumnya untuk membantu teman-temannya untuk menyelamatkan ayah, pasangannya, semua orang yang bergandengan tangan menentang kesulitan dan rintangan dan menghadapi bahaya berulang kali. Yang kedelapan, Stellar Transformation Season 4. Di galaksi yang jauh, ada seorang anak tanpa kemampuan bawaan untuk berlatih teknik internal. Jadi, untuk mendapatkan rasa hormat dari ayahnya, dia dengan tegas memilih untuk mengikuti jalan yang lebih sulit dan menyakitkan dari berlatih teknik eksternal. Nah, seiring berlalunya waktu, ia tumbuh dewasa. Tetapi, yang benar-benar mengubah hidupnya adalah batu kristal meteorik misterius atau air mata meteorik. Batu ini menyatu dengan tubuh pemuda itu tanpa dia sadari, dan sebagai hasilnya, dia tampaknya mengalami transformasi drastis. Setelah itu, semuanya berubah. Akhirnya ayahnya tahu bahwa anak laki-laki yang tidak terlalu dia perhatikan memiliki kemampuan yang menakjubkan, dan masih banyak lagi akan datang yang akan menghampiri dirinya. Yang kesembilan, musim kedua dari Shaoyang Geising. Nah, setelah Xiao She dan Liu Jie datang ke kota Soyue, Si Kong Sengfang secara paksa menerima Xiao She sebagai murid, dan Liu Jie bertemu dengan kakak-kakak beradik Li Hangyi. Nah, saat Xiao She memasuki kota Soyue, pangeran lainnya siap untuk bergerak dan mencari sekutu satu demi satu. Dan di sini akan ada pertempuran antara para pangeran perlahan-lahan terjadi di perjamuan pahlawan di Aula Leijia. Yang ke-10, Su Tiangji.
Nah, legenda mengatakan bahwa setiap kali Dark Abyss muncul di dunia, akan ada bencana yang menghancurkan langit dan dunia dan mulai kembali ke alam semesta. Lin Fei muda tidak dapat berlatih karena meridinya rusak. Dia mengandalkan kecerdasan untuk makan dan menunggu kematiannya. Nah, tidak sampai malapetaka datang bahwa guru dan sahabatnya meninggal di battlefield Dark Abyss, dan kemudian dia pun menyesalinya. Nah, beberapa waktu kemudian dia melewati bahaya dan menemukan cara baru serta mempelajari seni kuno, pemurnian senjata untuk membalaskan sekte masternya, dan binasa bersama Kaisar Neraka. Tanpa diduga, karena campur tangan kekuatan misterius, dia terlahir kembali di era baru untuk melindungi sekte Wenjie yang diturunkan oleh orang-orang misterius dari bencana. Dan agar tidak terjadi tragedi yang sama, Lin Fei memutuskan untuk memulai dari murid biasa, mengelola jalan pedang, mengumpulkan kekuatan para pahlawan untuk menghancurkan bencana. Yang ke-11, season kedua dari Sang He Jiangxing. Nah, setelah dikalahkan oleh pemimpin klan Beumu, murid utama Gunung Suangdu, Seng Qiao jatuh dari tebing dan hampir mati karena luka-lukanya. Sayangnya, pemimpin sekte bulan pembersih yang kejam, Yang Wuxi, yang dikenal karena kelicikannya dan keterampilannya, memberikan kesempatan kepadanya dan membuat rencana jahat untuk mengubah murid yang baik hati itu menjadi seorang kultivator pendendam yang suatu hari nanti bisa menjadi saingan yang layak. Seng Qiao terlempar lebih dahulu ke dunia pengkhianatan dan penipuan. Nah, dan kontras dengan keyakinannya yang dulu kuat bahwa kebaikan bisa ada pada setiap orang. Nah, saat dia menghadapi kesulitan lebih lanjut yang mendorongnya sampai kehabisan akal, Seng Qiao dihadapkan pada keputusan untuk terus menjunjung tinggi sifat baiknya, terlepas dari kenyataan yang kejam yang telah dia tunjukkan, atau menyerah pada skema licik yang Wuxi rencanakan. Yang ke-12, Wudong Qiangkun Season 3. Nah, di dunia di mana rasa hormat hanya dapat diperoleh melalui kekuatan, dalam klan tertentu, di klan Ling mengakibatkan pembuangan individu tertentu yang kemudian memulai keluarganya sendiri, dengan harapan suatu hari akan dikenal oleh klan Ling dan bergabung kembali dengan mereka. Nah, berasal dari keluarga terbuang dari klan Ling besar, ketika Lingdong masih sangat muda, dia menyaksikan tak berdaya ketika ayahnya yang berbakat dengan mudah dihancurkan dan dilumpuhkan oleh kejeniusan luar biasa dari klan Ling yang hebat, yaitu Ling Langtiang. Dengan ayahnya yang putus asa, serta kakeknya yang patah hati, serta keluarganya yang menderita, sejak hari itu Lingdong telah didorong oleh tujuan yang dalam untuk membalas dendam pada pria yang telah mengambil segalanya. Nah, berbekal apa-apa selain kemauan dan tekad, bergabunglah dengan Lingdong saat dia tanpa sadar menemukan takdir yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan ketika dia menemukan jimat batu misterius. Yang ke-13, Tiang Bao Fuyaolu Season 3. Dalam 12 tahun Tiang Bao, Kong Honjung, seorang pemuda tampan yang tidak mengenal dunia, meninggalkan istana Yaojing di Gunung Taihang dan 3 tugas penting. Kemudian datang ke Chang'an yang penuh dengan kemakmuran. Nah, Kong Honjung pertama kali memasuki divisi eksorsisme datang, dan kepala pengawas sebenarnya adalah Jenderal Long Wuzhong Li Jinglong yang telah menanganinya belum lama ini. Tapi dia tidak sengaja memecahkan lampu jantung Seng, dan lampu jantung itu masuk ke tubuh Ling Jinglong. Yang ke-14, Hou Feng Liao Yuang. Hampir 2000 tahun yang lalu, dinasti Han Cina yang makmur runtuh, serta pahlawan bangkit dan jatuh, dan 3 negara muncul, yaitu Wei, Shu, dan Wu. Nah, sejarawan menyebut periode ini sebagai periode 3 kerajaan. Romansa 3 kerajaan adalah kisah menarik tentang tindakan heroik, aliansi yang ditempa dan dihancurkan, serta kesetiaan dan pengkhianatan. Yang ke-15, Yonglong Season 3. Operasi khusus Wang Sheng dilempar ke dunia Yung Huang atau Origin Spirit. Di sana dia dirasuki oleh roh yang tidak berguna, yaitu ikan mas. Menjadi sampai yang terkenal di dunia Yung Huang, dunia yang penuh dengan para master ini, Wang Sheng menggunakan pengetahuan yang dia peroleh untuk mengatasi semua kesulitan, bahkan menemukan cara untuk mengembangkan roh Yuang ikan mas.
yang tidak berguna tentunya. Nah, dari burung pipit ke burung phoenix, dari ikan mas ke naga, di dunia yang jahat dan kejam yang penuh dengan perselisihan itu. Nah, dia akan membuka jalannya sendiri menuju kesuksesan. Legenda mengatakan bahwa ikan mas yang melompati gerbang naga akan menjadi naga itu sendiri. Nah, melalui upaya dan keberaniannya, bahkan ikan mas yang tidak berguna pun dapat menentang takdirnya sendiri dan menjadi legenda. Yang ke-16, Saonyang Baima Sui Sung Feng. Bai Li Dongjung, putra bungsu dari rumah Hou di Shengxi, yang sangat keras kepala sejak dia masih kecil. Tetapi dia tidak pandai puisi dan buku. Kemudian dia juga tidak suka membaca seni perang atau seni bela diri. Tetapi suatu hal yang dia kuasai adalah membuat anggur. Karena dia memiliki perjanjian dengan Ye Yung, seorang teman yang terbunuh ketika dia masih muda, untuk menjadi peri anggur. Namun, takdirnya tidak bisa diserahkan kepada pilihannya. Pada akhirnya, dia pergi ke sekolah Li Shangsheng, sekolah nomor 1 di dunia, dan mulai belajar seni bela diri. Nah, dalam prosesnya, ia berkenalan dengan Yue Yao dan bertemu kembali dengan Ye Yung, yang kini telah berganti nama menjadi Ye Dingxi. Di bawah pengaruh dan dorongan mereka, Bai Li Dongjung mulai memeriksa kembali identitas dan tanggung jawabnya. Bertahun-tahun kemudian, Ye Dingxi digunakan oleh orang lain untuk melancarkan perang melawan Dataran Tengah, dan Bang Li Dongjung memimpin sekelompok pahlawan untuk melawan. Menghadapi sahabatnya, Bai Li Dongjung tidak mundur saat itu. Kemudian dia ingin menyelamatkan orang-orang biasa serta juga sahabatnya sendiri. Yang ke-17, Senglang Qiu Wusang Su. Diadaptasi dari novel karya Tang Ji Sang Sao, Fa Huang adalah seorang jenius yang dengan cermat mengikuti hukum dan mematuhi etika. Sebaliknya, Lang Ge adalah seorang jenius yang hidup di wilayah biru, yang menganjurkan kebebasan dari pertempuran dengan mengendalikan elemen. Nah, meskipun kedua pria itu sangat berbeda, namun mereka harus bekerja sama untuk melindungi wilayah mereka masing-masing. Yang ke-18, Ming Wang Huang Xilu. Si Xiao Duo adalah pria layang yang mencari kualitas interistik tinggi dari seseorang yang sudah jatuh cinta. Pada usia 26 tahun, secara cintanya masih kosong. Nah, dalam usahanya yang meningkatkan pengalamannya, ia bertemu dengan Xiang Sheng yang datang dari pedesaan dan memasuki kota besar dalam situasi yang canggung. Yang ke-19, Su Xiang. Nah, ini mengisahkan tentang Sang Xiaofang, seorang anak desa yang baik hati dan polos, yang terjebak di sebuah dunia yang penuh kekacauan setelah seisi desanya dibantai, dan kemudian ia menjadi murid di sekte King Yung. Nah, di sini Sang Xiaofang mempelajari bela diri dari 3 guru dan menjadi penguasa alam mistis. Yang ke-20, Qiang Shengji. Donghua ini menceritakan tentang kunci genetik sebagai teknologi misterius yang telah muncul dan dapat meningkatkan fungsi tubuh manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kecepatan, kekuatan, serta indera. Dan orang-orang yang telah berhasil membuka kunci genetik telah menjadi agen di era baru. Nah, agen-agen ini disebut Dewa Senjata. Nah, ceritanya dimulai ketika Master Fire Fang Li Xiao Sua secara tidak sengaja memasuki Akademi Khusus Laut Dalam. Di kampus yang tidak biasa dan misterius itu, Xiao Sua dan teman-temannya akan bertujuan untuk mewarisi kunci genetik itu, serta menjadi agen dan bahkan dewa senjata. Di sini pun dia mempelajari seni bela diri, pertempuran, dan senjata api. Nah, itu dia guys, 20 Donghua yang terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini, yang tentunya memiliki MC yang overpower dan sebagainya lah guys. Pokoknya wajib banget lah untuk kalian nantikan. Nah, dan untuk kalian yang memiliki rekomendasi Donghua lain yang mungkin terbaru dan akan rilis pada tahun 2022 ini, bisalah kalian lempar ke kolom komentar supaya teman-teman kalian yang sedang menunggu Donghua-Donghua terbaru dapat mengetahuinya juga tentunya. Semoga saja daftar list Donghua kali ini dapat menambahkan list Donghua yang ingin kalian tonton guys. Nah, tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya,
agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya. Oke guys, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.